Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bintang kutub biru, benua awan azure, tebing ujung awan, dunia kegelapan. Dia memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang sama persis dengan Honger, dan dia hidup dan mengandalkan kegelapan untuk bertahan hidup. Dia juga seorang jiwa yang tidak lengkap. Dia tidak mengenali Honger karena mereka belum pernah bertemu atau mengenal satu sama lain. Namun, tidak diragukan lagi ada hubungan yang mendalam di antara keduanya. Sampai hari ini, Yunche masih ingat Honger yang selalu bahagia tiba-tiba menangis dan menangis tak terkendali setelah bertemu Yuer. Dulu ketika Jasmine sedang merombak tubuhnya, dia memberitahunya bahwa jiwa adalah fondasi tubuh seseorang. Artinya penampilan dan bentuk tubuh seseorang ditentukan oleh jiwanya. Semuanya cocok dengan sempurna. Itu benar. Gadis Ice Phoenix memberinya jawaban tegas sebelum melanjutkan. Separuh jiwa putri dewa jahat lainnya adalah gadis tidak lengkap yang kamu temui di jurang kegelapan di benua Azure Cloud. Yunche menarik napas dalam-dalam dan menahan napasnya lama sebelum akhirnya menghembuskan napas. Honger dan Yuer, siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka adalah bagian dari orang yang sama? Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka adalah putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga? Honger menempel padanya seperti permen karet di bawah sepatunya ketika dia pertama kali melihatnya. Anda telah menunjukkan ketergantungan dan keramahan yang besar terhadapnya sejak awal. Melihat ke belakang, itu mungkin adalah reaksi naluriah yang terukir di dalam jiwa mereka. Mereka bereaksi terhadapnya karena kekuatan ilahi yang dimilikinya. Kekuatan, yang dulu disandang ayah mereka. Honger, Yuer, gumam Yunche pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Yuer, gadis Ice Phoenix berseru kaget. Yunche belum menyebutkan namanya ketika dia membaca ingatannya. Apakah itu nama baru yang kamu berikan padanya? Itu nama yang sangat cocok. Dia adalah putri dewa jahat dan kaisar iblis. Dia terlahir paling mulia, namun dia hanya bisa hidup dalam kegelapan seperti hantu yang diam, tidak pernah melihat terang hari. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah gadis Ice Phoenix itu mendesah pada dewa jahat, atau pada Honger dan Yuer. Mungkin sulit bagi manusia untuk membayangkan bahwa seseorang yang sekuat dewa penciptaan akan membawa kesedihan dan ketidakberdayaan yang begitu besar. Honger setidaknya memiliki tubuh dan jiwa yang utuh, sepasang orang tua yang menyayanginya, dan klan yang mencintainya dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan sekarang, dia memiliki Yunche yang menjaganya agar tidak merasa kesepian, lapar, sulit tidur, dan gelisah. Tapi kamu mungkin adalah harapan lain yang ditinggalkan oleh dewa jahat untuk dunia, kata Yunche emosional. Kaulah yang memberiku benih kegelapan. Jika saya tidak salah, dewa jahat mungkin pergi ke dunia kegelapan untuk mengunjungi putrinya, Yuer, tepat sebelum dia menciptakan darah yang tidak dapat dihancurkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia dengan sengaja meninggalkan benih kegelapan bersamanya sehingga penerus kekuatan suci dewa jahat dapat menemukannya, menerima bimbingannya, dan membuat kaisar iblis pemalu surga menyadari keberadaannya. Saat para iblis dan dewa masih hidup, dewa jahat tidak berani pergi ke tebing ujung awan untuk mengunjungi putrinya. Ketika semua iblis dan dewa mati, dia akhirnya bisa melihatnya untuk terakhir kalinya, tapi bahkan keinginannya yang terpenuhi pun dibebani oleh kesedihan yang luar biasa. Pada saat itu, dewa jahat tidak mungkin mengetahui bahwa putri yang lain masih hidup. Dia pasti meninggal dalam kesakitan dan rasa bersalah karena percaya bahwa putri yang lain telah meninggal. Begitu,
kata gadis Ice Phoenix sambil menghela nafas. Dewa jahat benar-benar, makhluk suci terhebat di antara mereka semua. Bahkan ketika dia sangat kecewa dengan takdir, dia tidak pernah berhenti memikirkan masa depan dan dunia. Meskipun telah membuang gelar Dewa Penciptaan, dia tidak dapat meninggalkan akarnya sampai akhir. Dia benar-benar pantas mendapatkan kata hebat. Ice Phoenix Spirit, Yunce tiba-tiba bertanya, kamu adalah dewa dari ras dewa, bukan? Mengapa kamu sendiri tidak membenci atau menolak iblis? Misalnya, Anda tahu bahwa saya memiliki energi kegelapan yang dalam, tetapi mengapa? Di zaman kuno, ras dewa dan ras iblis berada di pihak yang berlawanan. Tidak ada jalan tengah, dan kedua ras mempunyai permusuhan yang tak terpadamkan satu sama lain. Fakta bahwa raja dari ras dewa, Moe telah bertindak kejam seperti dia adalah buktinya. Namun, Yunce tidak pernah merasakan permusuhan atau penolakan terhadap energi mendalam kegelapan dari gadis Ice Phoenix. Gadis Ice Phoenix berkata pelan, saat itu, pemahamanku tentang iblis sama dengan semua makhluk dewa. Saya percaya mereka adalah wajah negativitas, kekotoran dan dosa, dan mereka adalah eksistensi yang ditolak oleh hukum surgawi itu sendiri karena mereka memiliki energi kegelapan yang mendalam. Saya bahkan percaya bahwa itu adalah jalan yang benar dan tanggung jawab ras dewa yang tak terucapkan untuk menghancurkan mereka semua. Tetapi setelah selamat dari semua pertempuran, kehancuran, kehidupan yang terhanyut tanpa tujuan, saya sebenarnya bisa bangun dari demam dan mengingat semua yang telah terjadi di penjara keheningan abadi ini. Tentu saja, ketenangan dan ketentraman ini membuat saya memahami banyak hal yang sebelumnya tidak dapat saya lihat dengan jelas. Dewa leluhur adalah orang yang menciptakan ras dewa dan ras iblis, dengan satu sisi mewakili Yang, dan sisi lainnya mewakili Yin. Jika keduanya adalah ciptaan dewa leluhur, apakah keduanya benar-benar berbeda satu sama lain selain kekuatan yang mereka miliki? Jika ras iblis benar-benar tidak termasuk dalam dunia ini seperti yang diyakini semua orang, lalu mengapa dewa leluhur repot-repot menciptakan ras iblis? Bukankah ras dewa saja sudah cukup? Yunce terdiam. Ditambah lagi, itu adalah sebuah fakta yang sangat menyedihkan, namun nyata yang harus kita akui bahwa, penyebab dari segalanya, penyebab sebenarnya di balik kehancuran ras dewa dan ras iblis adalah. Suara gadis Ice Phoenix menjadi pelan dan sedih. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang mengarah pada pelaku sebenarnya karena ironi yang terkandung di dalamnya, dan karena dia adalah anggota ras dewa. Ya, Yunce hanya tahu sedikit tentang zaman kuno, tapi bahkan dia bisa menyimpulkan dari rumor saja bahwa ras dewa adalah orang-orang yang mengakhiri era para dewa. Sungguh ironis sekali. Kebaikan dan kejahatan makhluk hidup tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang mereka miliki. Itu tidak ada hubungannya dengan iblis, dewa, atau ras tempat mereka dilahirkan. Namun di era itu, kata iblis telah dipelintir menjadi kejahatan murni, dan kepercayaan itu masih ada hingga hari ini. Yunce telah mendengar tentang nasib wilayah ilahi utara. Itu sebabnya dia tidak pernah berani mengungkapkan energi kegelapannya yang dalam, bahkan tidak sedikit pun. Beberapa tahun yang lalu, Wei Hen telah menukar nyawanya dengan nyawa Li Jianming di konvensi dewa yang mendalam. Di satu sisi, Wei Hen telah pergi ke wilayah ilahi utara untuk menukar nyawanya dengan energi mendalam kegelapan. Itu agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk membalas dendam. Di sisi lain, Li Jianming telah membantai seluruh keluarga dan sekte Wei Hen, serta menganiaya istri dan putrinya karena keinginan egoisnya. Siapa sebenarnya iblis yang pantas mati?
Ketika sebuah keyakinan sudah mengakar begitu dalam hingga menjadi akal sehat, hampir tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengubahnya, kata gadis Ice Phoenix. Kepercayaan masyarakat bahwa semua iblis itu jahat sudah mengakar, dan umum seperti ketidakcocokan antara api dan air. Anda pasti tidak bisa mengungkapkan rahasia Anda untuk selamanya. Karena kamu memiliki benih kegelapan dewa jahat, kamu bisa mengendalikan energi kegelapanmu yang dalam. Artinya adalah rahasiamu tidak akan pernah terungkap kecuali kamu menginginkannya. Atau bahkan lebih baik lagi, kamu harus mencoba untuk melupakan bahwa kamu bahkan memiliki energi kegelapan yang dalam. Ini adalah pilihan yang harus Anda buat dengan mempertimbangkan persepsi dunia saat ini tentang energi kegelapan yang mendalam. Yun Che mengangguk. Aku tahu. Baik Jasmine dan Mu Xuanyin telah memberitahunya hal serupa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di dunia ini lagi jika rahasianya terungkap sekalipun. Kekuatan dan kemauan dewa jahat, putri kaisar iblis pemalu surga, cinta, kebaikan, dan ikatan kekeluargaan mungkin cukup untuk mengatasi kebencian selama jutaan tahun. Itu mungkin cukup untuk menghentikannya dari menyakiti dunia yang ingin dilindungi oleh dewa jahat, dan dunia di mana putrinya masih hidup damai hingga hari ini. Ini adalah keinginan terakhir dewa jahat, dan skenario terbaik yang pernah dibayangkan oleh gadis Ice Phoenix di kepalanya. Kaisar Iblis pemalu surga tidak diragukan lagi akan menjadi penguasa mutlak kekacauan primal begitu dia kembali. Tidak ada kekuatan di seluruh dunia yang bisa melawan atau menentangnya. Perbedaan antara seorang penguasa yang penuh kebencian dan kekerasan, dan seorang penguasa yang bersedia memenuhi wasiat kekasihnya yang sekarat dan anggota keluarganya yang masih hidup, sangatlah berbeda. Kaulah kunci harapan ini, Yun Che. Aku mohon padamu, kamu harus bertemu dengan Kaisar Iblis pemalu surga pada hari ketika cahaya merah itu benar-benar hancur. Pertemuan tersebut tentu akan disertai dengan resiko yang tidak terukur, namun hanya adalah harapan kami. Dunia yang rapuh ini tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menahan kebencian dan kemarahan seorang kaisar iblis lagi. Penerus kekuatan dan kemauan dewa jahat, tolong, pergi dan jadilah penyelamat yang kita butuhkan. Pada titik ini, Yun Che disadarkan akan kebenaran di balik celah merah, tugas dan harapan yang dipikulnya, dan kesengsaraan yang akan dia hadapi di masa depan. Dia bahkan telah mengetahui masa lalu dan latar belakang Honger dan Yuer yang luar biasa. Yun Che sebenarnya menjadi tenang pada saat-saat terakhir wahyu. Bagaimanapun, wajah ketakutan yang sebenarnya sering kali tidak diketahui, bukan kebenarannya. Saya mengerti sekarang. Yun Che mengangguk dengan mata tenang dan bahkan bernapas. Dia bahkan tidak ragu-ragu terlalu lama atau merasa takut seperti yang diharapkan oleh Ice Phoenix. Saya akan pergi. Jika aku berhasil, aku kira tidak dapat dihindari bahwa aku akan menjadi penyelamat di mata semua orang. Yah, itu bukanlah gelar yang buruk. Setidaknya saya akan mendapatkan rasa terima kasih dan rasa hormat dari masyarakat daripada tidak ada yang saya terima saat ini. Bahkan jika aku gagal, aku masih bisa melindungi diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku karena warisan dewa jahat dan Honger. Jika saya tidak mendapatkan warisan dewa jahat saat itu, saya tidak akan memiliki semua yang saya miliki saat ini. Saya mungkin masih lumpuh atau lebih buruk lagi, mati saat ini. Wajar jika kebaikan sebesar itu datang dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak pergi, baik dari sudut pandang kemanusiaan, diri saya sendiri, atau kebaikan yang saya miliki. Yun Che menghela napas sedikit setelah dia selesai berbicara,
dia benar-benar tidak bisa membayangkan menghadapi seorang kaisar iblis yang telah kembali ke primal chaos dengan penuh kebencian. Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sangat mungkin baginya untuk dimusnahkan bahkan sebelum dia sempat membuka mulut. Saya sangat senang atas kata-kata Anda, kata gadis Ice Phoenix. Apapun hasil akhirnya, saya sangat bersyukur dan senang bahwa orang seperti Anda, yang memiliki harapan cemerlang, bisa ada di dunia. Aku berharap pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan mengkhianati harapanmu, jawab Yunce tulus. Dewa jahat telah meninggalkan darah yang tidak dapat dihancurkan untuk melindungi generasi mendatang. Gadis Ice Phoenix sebelum dia, juga melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia pada saat-saat terakhir hidupnya, meskipun dia tidak lagi memiliki tempat di dunia saat ini. Kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri, dia adalah Kaisar Iblis. Sama sekali tidak ada orang yang bisa mengendalikan atau memutuskan bagaimana situasi akan terjadi, jadi Anda sudah menyelamatkan dunia hanya dengan berani berdiri di antara dunia dan Kaisar Iblis pemalu surga. Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol hasilnya, dan tidak ada seorang pun yang berhak meminta hal itu dari Anda. Yunce menghela napas sedikit setelah mendengar kata-kata menghibur gadis Ice Phoenix. Saya pernah berkata bahwa saya akan memberikan sisa terakhir dari keberadaan saya dan kekuatan ilahi saya kepada Anda setelah tekad Anda cukup. Anda sekarang memiliki hak untuk mengklaim kekuasaan saya, tetapi waktunya belum tepat. Kekhawatiran terbesarku selama sisa hidupku adalah bagaimana jadinya dunia setelah Kaisar Iblis pemalu surga kembali dari dunia luar, jadi tolong, aku memintamu untuk mengizinkanku ada sampai hari di mana hasilnya menjadi jelas. Setelah itu, apapun jadinya dunia ini, aku berjanji akan memberimu semua yang tersisa, tolong jangan menolak tawaranku atau berusaha mempertahankanku. Itu karena saya tidak lagi memiliki alasan atau tujuan untuk hidup di dunia ini setelah saya mendapatkan jawabannya. Yunce mengangguk. Saya mengerti. Tidak masalah apakah dia mendapatkan kekuatan Ice Phoenix atau tidak ketika dia harus menghadapi kembalinya seorang Kaisar Iblis. Saat ini, satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah bagaimana menghadapi Kaisar Iblis sejati di zaman kuno. Oh benar, Yunce tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, terakhir kali, kamu bilang kamu ingin memberitahuku salah satu rahasia guruku, apa sebenarnya itu? Roh Ice Phoenix untuk sementara terdiam setelah mendengar pertanyaan Yunce. Dia kemudian berkata, dunia saat ini adalah milik manusia. Bentuk dan hukum primal chaos benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan ini adalah dunia di mana dewa tidak diperlukan dan tidak seharusnya ada. Itulah sebabnya aku ingin memberikan sisa kekuatan terakhirku kepada makhluk fana di alam bintang ini sejak lama, dan pilihanku adalah tuanmu. Yunce terdiam. Sebagai Phoenix S, saya adalah salah satu dari 3 binatang atribut air tertinggi di masa lalu, dan saya adalah roh dewa tingkat tinggi dengan kualifikasi untuk berdiri di samping dewa penciptaan. Sayangnya, saya juga anggota ras iblis, jadi kekuatan saya tidak terlalu cocok dengan manusia. Itulah sebabnya manusia yang mewarisi garis keturunan dan seni mendalam saya jarang mampu mencapai puncak alam master ilahi. Gurumu adalah orang pertama yang menjadi guru ilahi dalam sejarah alam Snow Song. Apa kamu tahu kenapa? Yunce memikirkan pertanyaan itu sebelum menjawab. Aku pernah mendengar dari Tuan Istana Bingyun, orang yang membawaku ke alam dewa bahwa tuanku memiliki sesuatu yang istimewa yang disebut jiwa ilahi Ice Phoenix. Apakah itu sesuatu yang kamu berikan dia? Benar, jawab gadis Ice Phoenix.
Saya memilih dia dan memberinya bagian dari jiwa ketuhanan saya secara rahasia ketika dia masih seorang gadis muda. Saat dia berkultivasi dan bertambah tua, kekuatan dalam jiwa ilahi saya perlahan menyatu dengannya dan membantu terobosannya ke alam guru ilahi. Begitulah cara dia menjadi Divine Master Realm King Snow Song yang pertama. Aku mengerti, gumam Yunce. Jiwa ilahiku tidak berbahaya baginya, tetapi levelnya terlalu tinggi untuk dia gabungkan dengan cepat dan mudah. 10 milenium telah berlalu sejak dia mulai berkultivasi, namun dia hanya berhasil mengambil sekitar 20% dari kekuatan sucinya sebagai miliknya. Awalnya, proses ini akan memakan waktu 30 milenium lagi untuk diselesaikan, sampai dia bertemu denganmu, dan proses ini dipercepat secara drastis. Hah! Yunce baru saja hendak bertanya apa yang dia lakukan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia langsung tersedak oleh kata-katanya saat ekspresinya berubah aneh. Tentang itu, aku sebenarnya tidak tahu. Baik aura dewa-dewa jahat dan aura dewa-dewa naga Anda memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada jiwa dewa saya, jadi ketika Anda bersetubuh dengannya, dia diberi sebagian aura dewa-dewa jahat Anda. Hasilnya, proses fusi menjadi lebih lancar, dan kekuatannya dapat berkembang dengan cepat hanya dalam waktu singkat. Yunce jelas-jelas mencoba untuk mempersingkat topik ini, tapi gadis Ice Phoenix mengabaikan ekspresi aneh di wajahnya dan menyatakan kebenarannya dengan belak-belakan. Setidaknya dia mengatakannya dengan nada datar dan tidak terpengaruh, atau otot wajahnya akan kejang saat ini. Saya tidak punya pilihan dalam hal ini. Aku tidak ingin hal itu terjadi, kata Yunce. Namun semakin dia mencoba menjelaskan, semakin dia merasa canggung, jadi Yunce segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah itu berarti guru sudah mengetahui tentangmu sejak lama? Ya, dia pasti sadar kalau aku ada. Namun, dia belum pernah bertemu denganku, jawab gadis Ice Phoenix. Kamu adalah satu-satunya manusia yang pernah kutemui secara langsung. Awalnya, aku berencana untuk meninggal setelah aku memberinya kekuatanku, tapi sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul entah dari mana. Jadi, aku menjaga diriku tetap hidup sampai aku merasakan kehadiran mengerikan itu, dan kedatanganmu. Saat kamu pertama kali muncul, aura dewa-dewa jahatmu sangat mengejutkanku. Saya juga bisa menyaksikan banyak rahasia yang bahkan orang-orang di era kuno tidak dapat pelajari dari ingatan Anda. Mungkin surga membuatku tetap hidup karena suatu alasan yang baik. Sebagian besar kebenaran yang dia katakan pada Yunce sebenarnya berasal dari ingatannya sendiri. Dengan menggabungkan ingatan Yunce dan pengetahuannya sendiri, dia mampu menemukan banyak rahasia menakutkan atau mengejutkan di zaman kuno. Apakah ini rahasia tuanku yang ingin kamu beritahukan padaku? Tanya Yunce dengan curiga. Terakhir kali, ketika gadis Ice Phoenix membicarakan topik ini, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Apa yang baru saja dia katakan padanya, fakta bahwa Mu Xuanyin memiliki jiwa dewa Ice Phoenix, sebenarnya telah diungkapkan kepadanya secara bebas oleh Mu Bingyun beberapa tahun yang lalu. Secara teknis, ini hampir tidak dianggap sebagai rahasia. Tapi hanya sedikit. Terlebih lagi, itu tidak sesuai dengan keraguan-raguan yang ditunjukkan gadis Ice Phoenix selama pertemuan terakhir mereka. Gadis Ice Phoenix tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbisik, "Sudahlah. Saya telah memikirkan masalah ini berulang kali, dan pada akhirnya saya pikir yang terbaik adalah jika Anda tidak mengetahui hal ini. Saat ini, hubunganmu dengan gurumu berada pada kondisi terbaiknya,
dan aku tidak melihat manfaat apapun jika mengungkapkan rahasianya kepadamu. Itu hanya akan menyebabkan gesekan yang tidak perlu. Yunce mengerutkan kening saat dia mencoba memahami kata-kata gadis Ice Phoenix, tapi gagal karena betapa samarnya kata-kata itu. Dia sangat ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan Mu Xuanyin, jadi dia melanjutkan topik itu lebih jauh dan bertanya, apa maksudmu? Apakah Tuan sengaja menyembunyikan sesuatu yang penting bagiku? Tidak, dia sendiri tidak mengetahui hal ini. Itu juga di luar kendalinya, jawab gadis Ice Phoenix. Dia bisa merasakan urgensi yang luar biasa kuat di balik suara Yunce, dan dia pikir dia tahu apa arti urgensi ini sebenarnya. Nafas sedingin esnya bergerak sedikit saat dia berbisik, ini adalah rahasia yang hanya akan membawa hal negatif jika terungkap. Lebih baik jika Anda tidak mendengarnya, dan Anda tidak perlu mendengarnya. Maafkan aku, Yunce dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika ini berhubungan dengan tuanku, maka aku harus mengetahuinya. Gadis Ice Phoenix menghela nafas pelan. Jika itu keinginanmu, namun, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkan keputusan Anda secara rasional. Jika kamu masih ingin mengetahui rahasia ini setelah Kaisar Iblis Pemalu Surga pergi, maka aku akan memberitahumu semuanya sebelum aku menghilang. Yunce ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi gadis Ice Phoenix melanjutkan dengan berkata, kamu tidak perlu menunggu lama. Lagi pula, hari itu sudah sangat dekat. Sangat dekat. Perhatian Yunce langsung teralihkan. Seberapa dekat itu sangat dekat? Karena kamu sudah bisa merasakan dengan jelas kehadiran World Piercer, bisakah kamu menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tembok Primal Chaos ditembus sepenuhnya? Beberapa saat kemudian hening, gadis Ice Phoenix menjawab, paling lama dalam sebulan. 5 kata ini saja menyebabkan mata Yunce bergetar hebat. Sebulan. Itu adalah waktu yang sangat singkat sehingga dia merasa kedinginan. Sebulan. Bagaimana bisa secepat ini? Nafas Yunce terasa sedingin es, dan bahkan punggungnya terasa menggigil. Kecuali kekuatan World Piercer memburuk secara drastis tanpa peringatan, Wall of Primal Chaos akan runtuh dalam waktu paling lama 1 bulan. Itu sebabnya saya menganggap kepulangan Anda tepat waktu. Yunce bergumam, sebulan. Sial, alam bintang yang disebut alam surga abadi akan bergerak sebelum 1 bulan juga. Kata-kata gadis Ice Phoenix itu mengejutkannya sesaat, tapi dia segera berkata, itu benar. Saya baru saja bertemu dengan Kaisar Dewa Surga Abadi. Alam surga abadi telah membangun formasi dimensi besar yang mengarah ke wilayah paling timur dari kekacauan primal, dan mereka akan mengadakan majelis umum surga abadi untuk menangani bencana merah. Semua Divine Master di wilayah ilahi timur diharuskan untuk berpartisipasi. Semua guru ilahi. Beberapa saat yang lalu, dia terpana dengan gagasan bahwa setiap guru ilahi di wilayah ilahi timur berkumpul di satu tempat. Tapi setelah dia mengetahui bahwa lawan mereka adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga, lupakan saja wilayah ilahi timur, bahkan tidak semua guru ilahi di seluruh alam dewa dapat melakukan apapun melawan Kaisar Iblis. Mereka tidak lebih dari sekelompok semut yang bisa dihancurkan oleh Kaisar Iblis di waktu luangnya. Tapi apalagi yang bisa mereka lakukan kalau bukan itu? Tidak heran kalau surga abadi Dewa Kaisar tampak sama suram dan sedihnya ketika dia berbicara tentang kebenaran sedemikian rupa sehingga dia hampir putus asa. Tunggu sebentar. Bagaimana Kaisar Langit Surga Abadi mengetahui kebenarannya? Oh benar, itu pasti mutiara surga abadi.
Roh Ice Phoenix pernah mengatakan bahwa satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Dewa Jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga telah menikah adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga itu sendiri dan 4 Dewa Pencipta Agung, tentu saja, itu juga termasuk Dewa Ketertiban Penciptaan, Sike. Jika mantan penguasa Mutiara Surga Abadi adalah Sike, maka wajar jika jiwa artefaknya mengetahui rahasia ini juga. Jika bahkan Roh Ice Phoenix bisa mendeteksi kehadiran World Piercer, maka mustahil Mutiara Surga Abadi akan gagal merasakannya. Menggabungkan kehadiran penusuk dunia dan rahasia bahwa Dewa Jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga dulunya adalah suami dan istri, wajar jika Mutiara Surga Abadi berasumsi bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga telah selamat dari dunia yang keras di luar sana. Primal Chaos karena World Piercer, dan kembali lagi. Yunce menghela napas dalam-dalam ketika dia mengingat tatapan tak berwarna di mata surga abadi Dewa Kaisar ketika dia berbicara tentang Majelis Umum Surga Abadi, bahkan eksistensi terkuat di dunia ini tidak berdaya di hadapan Kaisar Iblis yang kembali. Sidang umum surga abadi ini tidak terasa seperti perlawanan, tetapi lebih seperti upaya terakhir untuk menunjukkan bahwa penghuni dunia ini tidak akan berjalan diam-diam, perjuangan yang lemah dan tidak berdaya. Kebetulan, saya baru saja memperoleh kualifikasi untuk menuju ke alam surga abadi dari Kaisar Dewa Surga Abadi, kata Yunce sambil mengerutkan kening. Saya akan menuju ke alam surga abadi bersama guru secepat mungkin dan tinggal di sana sampai tembok kekacauan primal benar-benar hancur. Aku menaruh seluruh kepercayaanku padamu. Saya harap Anda bisa menjadi kemuliaan abadi umat manusia, dan kehendak besar Dewa Jahat akan membawa cahaya keselamatan. Sambil membawa harapan dan tugas serta beban, penyelamat, Roh Phoenix S, Yunce mengucapkan selamat tinggal dan melayang kembali ke permukaan. Tapi Yunce tidak segera meninggalkan tempat itu setelah dia melompat keluar dari danau surgawi Netherfrost. Dia hanya berdiri di tengah danau dan menutup matanya untuk waktu yang sangat lama. Semua yang dia pelajari dari Ice Phoenix merupakan pukulan besar, tidak pukulan yang tak tertahankan bagi jiwanya. Heling, katanya pelan, aku sudah lama tidak hidup, tapi menurutku hidupku dipenuhi dengan terlalu banyak kegembiraan. Tidak ada gunanya terlalu khawatir, guru, Heling menghibur dengan lembut. Seperti yang kamu katakan tadi, bahkan jika Anda gagal, Anda masih dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Apa yang dilakukan Honger? Dia tertidur setelah diam-diam memakan sejumlah besar kristal ungu, jawab Heling dengan suara kecil. Lagi, mata Yunce berbalik, tetapi ketika dia mengingat bahwa Honger adalah putri Dewa Jahat dan Kaisar Iblis Penghancur Jahat, dia tidak bisa menghentikan mulutnya yang bergerak-gerak kuat. Terserah, itu hanya kristal ungu. Katakan padanya bahwa dia bisa memakan semuanya yang dia inginkan mulai dari sini, termasuk pedangnya. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi, jadi biarkan dia makan sepuasnya. Kami akan membuatnya bahagia selama periode ini. Wah, Yunce selalu berpikir bahwa Honger adalah leluhur kecil yang perlu dimanjakan seperti bayi karena dia cenderung mengamuk setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia bukan sekadar leluhur kecil. Dia adalah putri antara Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis. Nenek moyang tingkat super hebat. Jika Kaisar Iblis Pemalu Surga mengetahui bahwa dia menggunakan putrinya sebagai pedang, hanya Tuhan yang tahu apakah dia akan langsung menghajarnya hingga menjadi debu. Yah, dia mungkin tidak akan melakukannya. Kehidupan mereka terikat satu sama lain. Honger selalu menjadi jiwa yang bebas dari rasa khawatir. Dia senang asalkan diberi makan dan dibiarkan tidur sepuasnya, kata Heling.
Sebaliknya, Anda, guru, saya dapat merasakan bahwa hati Anda terbebani oleh beban yang sangat berat. Apakah Anda khawatir hal-hal tidak akan berjalan sesuai keinginan Anda? Yunce mencoba menggerakkan sudut bibirnya, tapi dia merasa mustahil untuk tersenyum saat ini. Dia berkata pelan, bahkan jika semuanya berjalan sempurna, dan skenario terbaik tercapai, apa bedanya? Heling, Ice Phoenix Spirit telah berulang kali menyebutkan bahwa Primal Chaos saat ini adalah dunia di mana para dewa tidak diperlukan dan tidak seharusnya ada. Yunce memandang ke kejauhan sambil merasa berat. Mempertimbangkan keadaan dan hukum Primal Chaos saat ini, akankah dunia benar-benar damai bahkan jika Kaisar Iblis memutuskan untuk tidak menyerang dunia? Jika kita hidup di era kuno saat ini, tentu saja penambahan Kaisar Iblis tidak akan merusak dunia. Tapi, Anda telah melihat apa yang terjadi di Blue Pole Star dan alam Snow Song. Aura Kaisar Iblis yang bocor dari tembok Primal Chaos hampir tidak terlihat, tapi pengaruhnya terhadap dunia sudah cukup drastis. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa Primal Chaos saat ini tidak dapat menahan kehadiran Kaisar Iblis sama sekali. Dia sudah menjadi bencana hanya dengan berada di Primal Chaos. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, hukum dan kebenaran Primal Chaos mungkin akan runtuh dengan sendirinya. Singkatnya, bahkan skenario terbaik pun akan disertai dengan bencana dalam skala yang tidak dapat diprediksi. Tuan, Heling berbisik, setidaknya Anda bisa meminimalkan kerusakan, bukan? Jika Anda berhasil, Anda akan tetap menjadi penyelamat dunia. Yunce menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan masa depan terlalu dalam sampai setelah menghadapi Kaisar Iblis pemalu surga. Saat ini, harapan terbesarku adalah Kaisar Iblis pemalu surga yang sangat dicintai oleh dewa jahat akan menjadi iblis yang baik hati. Yunce terbang keluar dari danau surgawi Netherfrost dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, dia melihat cahaya aneh saat dia berbalik. Yunce berhenti di udara dan tanpa sadar melihat ke sumber cahaya. Menatap sudut danau surgawi Netherfrost, dia berkata, "Apa itu?"